Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisna Helmayanti, NPM 2013116. Saya dari kelas G. Baik, di sini saya akan memberikan informasi mengenai hukum pernikahan dalam Islam yang saya buat dalam PowerPoint. Buku yang saya gunakan yaitu buku yang berjudul Aturan Pernikahan dalam Islam, karya Ar-Rauf Jamaluddin, dan buku Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam, karya Mansur Ali. Di sini, lama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pernikahan dalam Islam. Yang pertama, lamaran atau khitbah. Khitbah adalah menyatakan keinginan untuk menikahi calon pasangan hidup karena pesona yang dimilikinya. Sedangkan untuk hukum lamaran, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum lamaran itu tidak wajib. Namun, Daud Zahiri berpendapat lamaran itu wajib. Dan sebab perbedaan pendapat tersebut adalah apakah perbuatan Rasulullah SAW dalam hal lamaran itu bermakna wajib atau sunnah. Cara melamar. Yang pertama, calon mempelai laki-laki melamar secara langsung kepada orang tua atau wali dari wanita yang hendak dinikahinya. Yang kedua, orang tua atau wali calon mempelai wanita yang melamarkan anak wanitanya pada laki-laki yang dipilihnya. Yang ketiga, calon mempelai laki-laki atau wanita melakukan lamaran melalui perantara pemimpin yang sholeh. Yang keempat, calon mempelai laki-laki melamar melalui atau terpercaya. Dan yang terakhir yaitu calon mempelai wanita melamar secara langsung kepada laki-laki yang ingin dinikahinya. Selanjutnya, ada pula kriteria-kriteria orang yang hendak dilamar dilihat dari satu, agama, yang kedua, keturunan orang baik dan terhormat, yang ketiga, memiliki kecantikan fisik, yang keempat, memiliki harta dan pekerjaan yang baik, yang kelima, setara atau sepadan, yang keenam, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang ketujuh, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedelapan, bukan termasuk mahramnya. Ada pula pengertian dari pernikahan yaitu akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Ada beberapa hukum pernikahan. Yang pertama, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh. Dan yang kelima, yaitu haram. Tujuan pernikahan. Tujuan utama dari pernikahan itu ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sedangkan untuk hikmah pernikahan ada 4. Yang pertama, menikah menyempurnakan setengah agama, sehingga ada keutamaan di dalamnya seperti berkah pahala, ibadah, kemudian rezeki, dan sebagainya. Yang kedua, menikah mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, menikah adalah jalan untuk menghasilkan generasi Islam yang soleh dan solehah. Dan yang terakhir yaitu menikah adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, rukun sah nikah. Rukun sah nikah yaitu 1. Mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam. Yang kedua, mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. Yang ketiga, wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. Yang keempat, kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram. Dan yang terakhir yaitu pernikahan berlangsung tanpa paksaan. Sedangkan untuk syarat sah nikah yaitu yang pertama, ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ada wali untuk mempelai perempuan. Yang ketiga, ada saksi dari kedua belah pihak. Yang keempat, ada mahar. Dan yang kelima yaitu ijab dan qabul. Yang selanjutnya yaitu khutbah nikah. Prosesi pernikahan dalam Islam terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya adalah khutbah nikah. Isi khutbah nikah terdiri dari beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, bersyukur, istighfar, memuji dan memohon perlindungan kepada Allah atau bacaan hamdalah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, berwasiat untuk senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah dengan menyampaikan dan membaca ayat-ayat takwa. Dan yang terakhir yaitu membaca beberapa ayat Al-Quran yang membahas masalah pernikahan. Selanjutnya yaitu mahram.
Mahram adalah wanita-wanita yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi atau wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, baik itu disebabkan faktor keturunan, faktor persusuan, maupun faktor perkawinan dalam syariat Islam. Mahar atau mas kawin merupakan pemberian sejumlah harta dari pihak mempelai laki-laki atau keluarganya yang ditujukan kepada mempelai perempuan atau keluarga mempelai perempuan saat akan dilaksanakannya pernikahan. Memberikan mahar ini merupakan hukumnya wajib ya. Selanjutnya yaitu walimatul ursyi. Walimatul ursyi atau lazim dikenal sebagai pesta pernikahan adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Syarat-syarat walimatul ursyi yaitu hendaknya walimatul ursyi diselenggarakan dengan niat yang benar, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lalu membuat dan menyediakan hidangan sesuai kemampuan. Jangan terlalu memaksakan ketika kemampuan kita tidak setara dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, mengundang karib, kerabat, tetangga, dan rekan-rekan seagama, baik dari golongan kaya maupun miskin. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, menyediakan tempat terpisah bagi tamu laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya, tidak mengisi acara resepsi dengan perkara maksiat. Selain itu, sebaiknya resepsi pernikahan diadakan setelah zuhur atau terjadinya hubungan intim antara suami istri. Dan yang terakhir yaitu orang yang diundang wajib mendatangi pernikahan tersebut. Hak dan kewajiban suami istri. Hak-hak istri atau kewajiban suami yaitu yang pertama, mendapat perlakuan dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya adalah penuh kasih sayang, cinta, tidak berbuat kasar dan sebagainya. Termasuk juga memberi nafkah, berbuat baik kepada istri dan menghormati istri. Yang kedua, mendapat maaf dari suami jika melakukan kesalahan. Yang ketiga, mendapat penjagaan secara lebih dalam istri, berhak mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari hal-hal yang mencemarkan kehormatannya. Dan yang terakhir, mendapat pendidikan agama dari suami. Hak-hak suami atau kewajiban istri diantaranya: 1. Menghormati suaminya secara sungguh-sungguh dan selalu taat kepada suami. Yang kedua, seorang istri harus menjaga kehormatan dan memelihara kemuliaannya, serta mengurusi harta anak-anak dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan rumah, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu berhias dan memperindah diri untuk suami, selalu senyum dan jangan bermuka masam di depannya. Ada pula hak-hak bersama suami istri. Hak-hak tersebut yaitu hak memperoleh kelembutan, hak mendapat kasih sayang, hak mendapatkan anak, hak mendapat kepercayaan dan baik bersama dalam suka dan duka, hak berhias, hak pelayanan dan kenikmatan seksual, hak bersenang-senang, dan juga hak kecemburuan. Selanjutnya yaitu menggaulai istri atau jima. Dalam istilah fikih, berhubungan badan diistilahkan dengan kata wadhu atau istilah jima. Keduanya merujuk kepada makna yang sama dalam istilah fikih. Didefinisikan dengan memasukkan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan, sehingga seakan-akan seperti satu kesatuan. Hukum menggauli istri yaitu wajib apabila tidak berhalangan karena dapat bernilai pahala sedekah. Selanjutnya yaitu nafkah. Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah. Dalam masalah pernikahan, nafaqah berarti kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Ada pula bentuk-bentuk nafkah ini yaitu nafkah mencakup pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya yaitu pernikahan yang haram. Ada beberapa pernikahan yang haram. Yang pertama, nikah syighar. Nikah syighar adalah nikahnya seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa adanya mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Rasulullah secara tegas telah melarang adanya pernikahan ini. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilarang oleh syariat menurut jumhur ulama. Nikah mut'ah atau nikah mu'aqad ialah nikah untuk waktu tertentu dan memiliki batas waktu tertentu, atau biasa disebut nikah kontrak. Yang
Yang ketiga yaitu nikah tahlil atau mukhallil. Nikah mukhallil adalah pernikahan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan perempuan janda cerai atau talak 3 sebagai cara atau mekanisme untuk menghalalkan kembali hubungan seks antara perempuan tersebut dengan bekas suaminya. Yang selanjutnya yaitu talak. Yang dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali pernikahan. Talak merupakan sesuatu yang disyariatkan dan yang menjadi dasarnya adalah Al-Quran, hadis, serta ijma para ulama. Hikmah dari talak adalah memberikan ketenangan dan menyelesaikan masalah bagi pasangan suami istri yang telah bercerai, menghilangkan kesedihan dan kesengsaraan bagi pasangan suami yang telah bercerai pula. Ada beberapa jenis-jenis talak. Yang pertama yaitu talak raj'i, merupakan talak ke-1 atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Dalam hal ini, suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddahnya. Yang kedua, talak bain sugro. Talak ini merupakan talak yang tidak dapat rujuk, sehingga jika ingin hidup, mantan suami atau mantan istri harus melangsungkan akad nikah baru. Yang terakhir yaitu talak bain kubro, merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain. Kemudian terjadi perceraian ba'da ala-dukhul dan habis masa iddahnya, baru kemudian dapat menikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama. Alhamdulillah ala kullil hal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan saya harap ini bisa menjadi pelajaran khususnya untuk saya dan juga umumnya untuk semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.